Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Rumah Digital. Siang ini kedatangan paket ya dari mana ya? Luar Jawa atau luar kota ya. Keluarnya seperti ini. Begitu di on kan ada suara mengerikan. Lalu pelet kamera satunya nutup. On. Nah, ini baut-baut juga nggak ada ya. 1, 2, 3. Nggak tahu ini dibongkar sudah atau enggak. 4. Nah, ada 4 yang enggak ada ya. Ini dulu pernah, ini fleksibel LCD-nya nggak ori ya, udah pernah diganti. Mungkin ini segel ini. Oh, di dalam juga nggak lengkap ya, ada 2. Itu pojok sama ini juga nggak ada. Berarti banyak juga ya pojok yang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, eksekusi saja. Ini nggak tahu ya tombol-tombolnya fungsi apa enggak. Soalnya kan nggak bisa kalau mau ngecek dari awal, ini harus normal dulu kondisinya. Kalau udah normal, jepret-jepret gitu baru nanti ngecek apakah tombol-tombolnya bermasalah apa tidak. Nah, tujuan video itu ya kayak gitu. Jadi saya tidak mengada-ngada atau melakukan kesalahan atau apa ya. Jadi setelah tak repair atau tak ganti spare part yang kondisinya kayak awalnya kayak gitu, ngek gitu, kayak gini, apakah ininya normal atau enggak kan ketahuan. Ini modelnya di LCD aja ya. Jadi ini kan nggak tahu kan mau cek tombol-tombolnya normal apa enggak. Ini kan penyakit bawaan itu. Soalnya kalau udah kayak gini nggak bisa, dimatikan aja nggak bisa. Nah, tetap error, tetap galat. Eksekusi saja. Ini modenya di LCD ya. Ini bongkar sampai ke intinya, ke inti-intinya, termasuk bongkar IP, shutter, MP cas kayak gitu. Nanti dibongkar semuanya itu. Perhatikan saja untuk yang mau apa ya, kalau mempraktekkan, ngapain dipraktekkan ya. Kalau mau mencoba misal ada masalah yang sama, nah caranya seperti ini, maksudnya itu. Tapi ini bukan video tutorial ya, jangan dikira ini video tutorial. Tapi kalau mau diikuti boleh, videonya udah cukup lengkap, jelas, tidak direkayasa, tidak tak edit aneh-aneh atau tak cepet-cepetin kayak itu, tak kasih musik enggak. Karena aku tujuannya ya mungkin pertama berbagi ilmu, kedua itu bukan tujuan utama, tapi tujuan utama adalah sebagai bukti ya. Kalau saya melakukannya itu enggak aneh-aneh atau di akal-akal gitu ya. Terus ketiga ya untuk promosi apa toh, promosi kalau servis kamera itu ya di tempat saya ini, di Ilma Digital gitu. Prosesnya seperti apa ya, seperti ini gitu loh ya. Jadi jangan salah sangka dulu ini dianggap wah video tutorial, terima kasih, saya nggak butuh itu. Tapi kalau mau praktekkan boleh banget. Nah kan kalau misal mau minta dipandu ya WA aja, saya pandu itu, tapi nggak boleh maksa syaratnya gitu. Dalam artian kalau WA ya kalau pas saya sempet ya tak bales, jangan ngeyel minta cepet nggak respon nggak gitu kan, namanya kerjaan banyak kan ya. Sesempatnya, tujuannya kalau mau cepet ya kirim ke sini gitu ya. Jadi mohon pengertiannya, jangan pada salah paham dulu. Soalnya beberapa banyak yang komentar videonya nggak jelas bang, masih ketutupan tangan, wah salah lagi itu ya. Banyak salahnya kalau nyari kebenaran netizen atau yang komentar kayak gitu ya. Kayak gini kan ketutupan tangan. Nah ya gimana kalau nggak, kalau videonya dari depan kameranya nggak kelihatan, kalau dari belakang juga miring hasilnya kan gitu. Lebih tepatnya dari sini, cuma kan ya itu sebagian kan ya mungkin ketutupan tangan saya ya, nanti kan mungkin ya pas membongkar apa nggak kelihatan, nggak tahu caranya ngelepasnya, tiba-tiba lepas itu aja ya. Ya harap dimaklum, memang seperti itu prosesnya. Nah ini bongkar aja, ini kalau misal orang teknisi yang bikin konten itu biasanya dipotong-potong, tahu-tahu bongkar gitu aja. Kalau enggak, kalau saya emang ini prosesnya dari awal bongkarnya ya gini, lama nggak apa-apa karena memang prosesnya seperti itu. Jadi namanya kalau ada yang mau belajar kan videonya sangat jelas ya. Jadi nggak usah komentar aneh-aneh atau komplain oh videonya nggak jelas, oh, ini udah dibuat sejelas mungkin. Kalau intinya saya nggak bisa memenuhi permintaan kalian ya,
untuk bikin video yang mungkin lebih bagus atau yang apa harus dijelasin dari nol atau apa gitu. Oh, ini udah pernah diganti nih, ini enggak aslinya ya, berarti kemungkinan masih bagus, cuma tetap sebagai bukti aja. Nanti kalau misal dicek kok tombol-tombolnya macet kan ya berarti ini udah rusak lagi. Oh, ini enggak ada lagi bautnya, banyak sekali lah bautnya enggak ada. Gimana sih? Oh, LCD kan enggak ori, ini enggak aslinya ya, ini terlalu tebal, udah pernah diganti juga. Ini juga bautnya enggak ada, jadi udah ada 7 8 baut ya yang enggak ada. Nah, untuk kalian yang mau tanya-tanya silahkan WA atau ngechat aja ya, kalau misal saya bisa sempat balesi ya tak balesi langsung gitu aja. Kalau mau servis nggak usah banyak permintaan, cukup tanya alamat itu aja, tak kasih alamatnya. Kalau masih ragu ya nanti tinggal minta bukti apa ya tak kasih, tapi yang intinya aku nggak mau kalau sudah jadi dikirim dulu, pembayaran belakang nggak bisa. Jadi kalau udah jadi ya tinggal ditransfer, kalau udah ditransfer nanti baru tak kirim, gitu ya sistemnya ya. Nyari ilmu digital tuh gampang, mau di IG, Facebook, YouTube, Google, Thread ada. Jadi kurang bukti apalagi, karena pelanggan saya kan saya Indonesia ya, jadi saya nggak bisa membalas mungkin komentar satu persatu yang harus ingat gitu ya. Kadang udah pernah ngechat tapi ketumpuan belum sempat balas atau apa, itu juga bisa. Memang banyak sekali pelanggan saya. Ini kelihatannya masih bagus. Ini terakhir diganti bulan 4 tanggal 4 bulan 7 ya, 2024. Ada WA. Oke, lanjut. Jadi kamera error tuh macam-macam ya. Jadi yang barusan datang ini dari Pacitan itu juga ada kayak gitu. Kamera error sama shutternya nutup kayak gini ya. Kita kasih contoh, nanti ada kode komplain. Nah, on, begitu on dia langsung jepret-jepret gini toh, nutup. Sama keluarnya kamera error, cuma mungkin kalau bahasa Melayu keterangannya galat kamera gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau tanya WA, misal jangan cuma dikasih foto tulisan ini aja atau cuma depannya aja, karena ada 4 kemungkinan kondisi seperti ini. Ada 4 kemungkinan, ada yang ngek kayak gini, ada yang ceklek ini, ada yang pencet shutter baru error juga ada, itu beda lagi kerusakannya ya. Ada yang begitu on nggak ada tanda-tanda pergerakan shutter sama sekali, dia langsung error juga ada ya. Itu rusaknya beda lagi ya. Dan kenapa beda, dan itu juga menentukan biaya servisnya ya. Jadi jangan terlalu sederhana kalau tanya. Jadi kalau bisa ya sekalian ya, sebutin merek model gitu. Jangan cuma tanya, bang servis kamera error kalau habisnya berapa. Aku juga bingung kamera error bisa berapa. Nah kameranya apa dulu kan nggak dijelasin, Sony kah, Canon kah, atau Fuji kah. Nah terkadang kamera error itu benar-benar tulisan kamera error kayak gini, tapi ada juga yang kameranya nggak bisa baca memori, itu dianggap aja kameranya error. Atau nggak bisa, lensanya trouble, itu dianggap kameranya error. Nah istilah error itu
banyak sekali. Jadi kalau bisa ya kalau tanya itu sekalian gitu ya. Jadi nggak tanggung. Jadi balas satu persatu, tanya lagi kan itu kan kelamaan. Ya mohon pengertiannya aja. Udah pernah dibongkar ya. Kalau bautnya nggak asli, yang dua ini nggak ada tadi. Sampai gini ya, ini apa kayak berkarat ya itu. Tapi nggak apa-apa, normal. Baterai cemosnya juga udah kembung ya. Ya kalau nggak minta ganti ya nggak tak ganti. Oh mahal baterai cemosnya, kan nggak tak ganti. Nyek nyek. Ini kerusakan ada di kill MB casnya, sensor ya. Oke, aman, tidak ada benda asing yang jatuh di sini, elastis. Pastikan ini kencang ya, kalau nggak kencang itu piring nanti lalu lepas tak amankan dulu. Ini enak mental apa lagi, telo pendem. Kok bentuknya apa men kayak ketang. Bongkar total ya, bongkar total. Ini bautnya dihafalin ya, tolong ya. Jadi soalnya bautnya beda-beda. Ini baut yang nggak sesuai nanti tak sesuaikan. Kan ada baut yang asal pasang ya gitu. Jadi kondisinya terkadang dalamnya ada beda. Oke. Nah. Ini shutter sama MB charge-nya. Oke, nah yang rusak tuh di sini. Ini kalau tak gini ya, sekarang tak praktekin ya. Nanti kan untuk nyoba. Iya sayang. Udah tak lepas kok. Mau saya coba dulu untuk perbandingan sebelum dan sesudahnya ya. Ini kan belum tak ganti spare partnya. Masih 3 volt. Yang plus itu yang di sini. Baca ya, kelihatan. Harusnya dia buka nutup. Oke. Ada yang patah juga ini patah, tapi gearnya udah aus ini pastinya. Biasanya bisa track. Nah, oke, coba penyebabnya ada yang patah ganjel nih ya. Ini nggak tahu nih yang patah ini dari mana, ini nggak tahu aku. Ada hitam-hitam tadi mencelat dari shutter, nggak ada, aman. Ini udah pasti harus diganti. Kalau udah kayak itu kan udah aus gearnya ya. Walaupun bisa lagi kan, paling beberapa jepretan itu udah krek itu lagi. Memang harus diganti gear MB charge-nya. Prosesnya emang agak ribet.
Nah, rontok tuh ini. Nah, ya, begitu kelihatan ya di kamera ya. Miring, mungkin agak miring. Raket tok. Oh, kiri guys, kirinya ini pokoknya. Nah, ini ada 3 gear. Wes aus wes serompal lagi wisan. Nah, iki rompal ya. Kamerane piye to iki? Ya susah lah intinya gini. Nah, ada 1, 2, 3. 3,5. Nah, sing isi nomor 4 ini juga hampir wis penyok wisan. Kalau nggak diganti ya tinggal nunggu waktu aja. Coba ini yang kalah. Krek gitu ya. Karena saya ada stok. Isi baru semua. Waduh, jatuh. Ini bagus, nggak ada masalah. Tak sikat sih kayak nomor debu nih ngerontok. Aman untuk memastikan tidak ada yang cacat. Kunci baru, nggak ada masalah. Oke. Ini kan yang rusak. 1, 2, 3, 4. Tak taruh agak sini ya, aku tukar. Kayak gini jangan dikasih pelumas ya. Kalau dikasih pelumas malah seret. Nanti pelumasnya ke blade-nya ini juga bisa melengket malah jadi error. Jadi bawaannya aman udah gini aja. Yang penting lancar diputer udah. Kalau dikasih grease atau pelumas pasta kayak gitu endingnya malah seret nanti. Jangan ya, kalian kalau mau mengikuti saran saya itu lebih baik, tapi kalau mau dicoba ya silahkan. Nanti kalau mau error lagi atau jadi masalah ya itu resikonya emang. Nah, masangnya ini yang agak ribet ini guys, gak gampang ini. Oh, paling mangel masangnya ini. Pernya ini kalau nggak dikasih per ya rusak nanti. Terus ini, oh, kopi tahan. Masuk rekam deh ini. Oh, malah nggak bagus. Oke, harus saya kritik kontrol nih. Oke, sekarang kita kasih play, jangan sampai robek ya guys. Robek ya wassalam, dijamperi atau ganti satu set. Nah, oke, ini satu pokoknya yang kecil ya.
Nah, kalau ini udah aman. Ini 2, 3. Nah, ini tinggal di adjustment, kekencangan. Apa Pi? Pas. Motornya harus jalan. Tuasnya ini bisa kembali ya. Aman. Sekarang dirakit. Oke, aman ya ini. Tinggal ngebut terus sudah bisa. Oke, aman. Kak. Masih rekam ya. Nggak tahu ini pokoknya sampai selesai. Biasanya rata-rata ya setengah jam, 40 menit lah paling lama. Kalau nggak ada kendala ya. Kalau ada kendala mungkin ada part yang lain yang rusak atau apa, malpraktek kan bisa saja ya. Untuk baut-baut tenang, pasti tak lengkapi ya. Yang penting dalam lengkap dulu, tak ambilin dari luar. Nanti yang bagian luar tinggal tak ganti yang baut yang lain. Itu aja yang sesuai bawaannya. Sensor bersih, hanya debu-debu aja. Aman. Sling. Pastikan harus elastis ya, enggak ada masalah. Ini bautnya yang paling besar, ada 3. Ini enggak ada titik kalibrasinya ya. Biasanya yang sering ada itu Canon. Canon itu ada pair untuk kalibrasi, untuk adjustment sensornya itu. Jadi kalau kalian asal pasang itu biasanya nanti hasilnya misfokus, terutama yang SLR. Jadi pasang kok kalau pakai binder normal, tapi kalau pakai LCD kok enggak ya. Biasanya keluhannya nanti seperti itu. Nah, lagi partnya ini. Oke. Hei. Berisik apa sih? Ya, tukaran toh. Babi, kamu tuh lupa naruh mainannya di mana? Enak, coba pan sih. Jutakon. Apa? Tela, enak pernah? Nah, iya rasa takon aneh-aneh. Makanannya buatannya mama itu pasti enak. Ya mati pangan tapi aja kabeh. Barang gawe ke aku kok. Aku ambilin coba, enak ora? 2. Kok pangan no?
Wah, itu loh, pedem ya. Kok yang rasanya? Tapi kurang. Nah, untuk melengkapi yang sini ada 2 tadi ya. Kalau pendek kayak kurang banyak ini. Tak lengkapi saja, tenang. Kalau banyak. Cek ujungnya kendor, oh kendor. Biasanya pasang flash ini nggak connect kadang itu, kenceng ya. Masih ngerekam enggak ini? Masih. Kadang tahu-tahu stop sendiri repot ya. Jalan bermenit-menit malah ke stop. Gampang ya. Jadi kalau mau mengikuti silahkan. Monggo. Nanti kalau misal ada apa-apa tinggal WA saya aja atau langsung kirim ke sini gitu ya. Ya kalau misal dibongkar sendiri atau diservis sendiri malah tadi rusak parah atau mungkin nambah rusak, nah itu memang resikonya. Kalau saya sih senang-senang aja, jadi seharusnya mungkin jasanya murah, katakanlah bisa di bawah 1 juta misalnya kayak gitu, tapi karena habis dibongkar sendiri malah tambah parah, ya berarti bisa saja malah di atas 1 juta nanti rusaknya, karena biasanya ada spare part yang lain atau part tambahan yang rusak. Itu ya sering kayak yang tadi yang Sony A7 tadi yang juga gitu, yang tak videokan itu juga belum ada lagi yang satunya mati total ada juga. Kalau Sony kayak gini ini tuh juga malah praktek, entah malah praktek apa ya. Jadi saat dia mau ganti fleksibel LCD ini katanya sempat bisa, cuma nggak tahu malah akhirnya dibongkar lagi malah jadinya mati total. Ini mati total. Ini baru saja paket. Ini bautnya juga nggak lengkap toh. Kalau baut nggak lengkap tuh biasanya apa itu malah praktek ya, itu mati. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Entah fleksibel switchnya atau on off-nya rusak juga bisa. Namanya bis dibongkar sendiri, ini resikonya itu kayak gitu ya. Ini juga awalnya ini juga hobinya lihat video saya terus dipraktekkan lah, dengan beranggapan kan lebih hemat. Iya, tujuannya memang itulah pasti, tapi malah nggak jadi hemat kalau udah seperti ini. Itu salah satu kelebihan channel ini ya. Jadi kalau saya berbagi ilmu itu gratis ya, kalaupun saya dapat unit-unit rusak, kok mereka dari lihat video saya, jangan salahkan videonya kan gitu. Saya nggak pernah menganggap ini video tutorial, nah, gitu ya. Jadi disyukuri saja kalau memang rusak, berarti alhamdulillah, berarti rezekinya tukang servis. Udah gitu aja, jangan semua harus tangani sendiri. Kalian yang motret aja lah ya, nggak usah aing-aing servis atau jualan atau apa, ya nggak usah. Pokoknya sesuai bidangnya aja. Sama saya kan pokoknya juga nyervis. Ini kalau ada orang mau nyari kamera saya nggak ada, jadi nggak jualan memang, fokus di servis aja. Servis aja udah kewalahan nih, teman banyak. Alhamdulillah bulan Mei masuk 160 unit ya. Jadi itu pasien dari mana-mana, jadi bukan dari Semarang saja tapi seluruh Indonesia ya. Jadi
fokus di servis aja, nggak usah apalagi buka cabang berarti yang nyervis bukan saya, berarti orang lain, ya sama aja nggak perlu. Jadi tidak buka cabang. Jadi kalau habis kirim ke sini, kalau yang jauh datang lebih baik, nanti bisa saya jelaskan. Nah ini tadi nggak ada bautnya juga toh, bautnya makin habis. Nggak apa-apa, nanti tak lengkapi yang luar, yang penting itu terpasang dulu aja ya. Nggak usah khawatir, di sini tuh kalau misalnya ada yang kurang tak lengkapi, baut gratis ya. Soalnya saya dapat bongkaran-bongkaran itu kan banyak sekali, beli rosok itu tuh kan bautnya masih bagus-bagus ya. Nah, kan tak kelompok oke lah biasanya istilah gitu. Tak preteli masih bagus, tak preteli buat kanibalan apa-apa gitu. Baut-bautnya juga masih kan sama, baut kamera rata-rata sama. Pastikan kalau masang flashback ini harus benar-benar presisi ya, lurus mepet jalurnya itu, penguncinya itu. Kalau enggak resikonya ngeblank. Lihat kan mode ini kan di LCD, jadi harus dipasang semua ya. Ya walaupun ini tak jepret-jepretin mungkin bisa sih, cuman nggak mantap aja sih kalau nggak dipasang semua. Nah, ini tuh udah buka on tuh, ini modenya continuous ya berarti ya awalnya ya, aman. Oke, tutup, tinggal tunggu buka baru lepas baterai. 1 2 3. Oke, ini tadi nggak ada yang bautnya di pojok sini ya. Ini alhamdulillah udah berhasil ya, ini tinggal nerusin aja nutup bautnya ini. Baut kasarnya tidak ada, masih kurang, cari ini ada. Yang baut luar kurang banyak ini ya, nanti tak lengkapi, terang aja ya, jangan khawatir. Jangan lupa like dan subscribe ya. Syukur mau dibagikan ke teman-temannya untuk yang hobi oprek-oprek kamera, atau bukan oprek kamera ya, tukang foto atau apa. Nanti kalau mereka tahu channelnya dari mana sih, dari sini, dari Ilma Digital, itu kan ya makin baik ya, makin semangat saya bikin konten-konten kayak gini. Edukasi untuk teman-teman yang misalnya mau bongkar ya, itu insya Allah bermanfaat. Jadi hati-hati kalau kalian mau mempraktekkan, yang penting ojo kemrungsung. Nah, apa ya bahasa Indonesia nya ya, ojo gak usah buru-buru. Kalau buru-buru berarti aja cepet-cepet. Ojo kemrungsung itu pikiran ya, pikiran. Jadi kalau kemrungsung istilahnya oh ya pokoknya kayak gitulah, nanti malah tahu-tahu grogi, rusakin fleksibel, terus akhirnya malah nggak berani udah. Karena kalau pikirannya itu semrawut untuk apa itu kemrungsung, berarti ya udah istirahat aja, tidur atau tinggal piknik. Apa udah sembuh sayang? Iya keren berarti ya, udah lepas ya. Oke. Oh tak lengkapi aja, ini kan bautnya masih ada kurang satu tadi toh. Nah, yang penting untuk nyobain aja. Sama yang belakang bawah ini ditutup aja biar nggak ada benda asing masuk. Kasih satu, kalau pendeknya habis ya, so masih banyak ini kekurangannya, biar nggak ada benda asing. Nah kalaupun baut gitu yang mumet nanti error malah endingnya. Nah yang penting udah bisa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah nyala toh, aman ya LCD nya ya, tak klik continuous tadi ponsel kodenya ya. Oke, ini kan LCD, cek menu, tombol turun naik, geser kiri, geser kanan, muter kiri. Oke, FN jalan, geser-geser ya. Ini biasanya shutter speed ya biasanya. Jalan turun. Oke, scroll ini untuk ngecek berarti fungsi scrollnya ini gitu. Tombol record fungsi berarti masih aman karena kan habis ganti ya.
Oke, monitor. Kipatnya udah nggak enak rasanya. Oke, nyala ya. Oh, nyala. Udah, ini tinggal dilanjut ya. Cek tombol-tombol, yang lain aman semuanya. C2, C1, zoom, C3, nggak ada lensa. MSAP auto, SCN, panorama video, P2, P1M. Oke, aman. Nah, saya kasih lensa aja, kasih memori sekalian. Lu takutnya malah nggak bisa baca. On. Oh, bisa. Aman ya, kasih memori. Bisa baca. Oke, tak matikan. Lanjut proses pembautannya. Mungkin videonya cukup sampai sekian ya. Sampai di sini aja. Untuk yang mau tanya-tanya silahkan. Kalau mau ada keluhan atau curhat tentang pemakaian kamera atau mau konsultasi karena masih pemula, pakainya kamera apa atau apa, bisa saja WA aja, lebih enak. Ini nomor saya, atau nanti di deskripsi atau pas komen tak kasih nomornya ya. Jadi nggak apa-apa, sharing aja. Kita kalau mau pakai kamera itu terkadang orang nggak tahu kebutuhannya untuk apa. Jadi yang penting karena punya uang main asal beli, coba salah. Nah, kayak gitu loh, salah fungsi. Jadi orang itu kadang aku sering sering video, nah dia malah belinya A7R. Nah itu kan salah kan. Nah gitu, karena R itu biasanya untuk foto, untuk megapiksel yang lebih besar ya, untuk digital besar. Kalau yang sering video biasanya pakai yang seri S, yang sinematik, A7S2 gitu, atau S3, pokoknya yang seri S. Kalau ini kan 7M, M2 ya, berarti istilah A72 ini di tengah-tengah, ini hybrid. Jadi video ya oke, foto ya oke, jadi di tengah-tengah, jadi nggak ada spesialnya sama sekali ya. Spesialnya mungkin harganya lebih murah daripada yang S atau yang R, jadi walaupun di tengah-tengah tapi harga paling murah ya. Jadi disesuaikan kebutuhan aja, jadi nggak harus kamera yang mahal itu hasilnya bagus, belum tentu, karena yang make itu kembali lagi yang lebih menentukan hasil ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Untuk yang tanya-tanya silahkan WA saja. Oke, terima kasih dan bye bye.